Shalom adik-adik. Shalom. Nah adik-adik, kita akan memuji menyembah Tuhan. Semua bangkit berdiri. Kita goyang dulu kakinya. Kita goyang tangannya. Kita goyang pinggul-pinggulnya. Mari kita memuji Tuhan. Yesus kita semua anak dunia. Dan kita semua diciptakan Tuhan. Yesus kita semua anak dunia. Yesus kita semua bangsa, semua bangsa di dunia. Dan kita semua diciptakan Tuhan. Yesus kita semua bangsa di dunia. Mari kita menari untuk Tuhan. Tepuk tangannya semua. Kita ulang ya. Kita ulang ya. Yesus cinta semua anak di dunia. Dan kita semua diciptakan Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Yesus cinta semua bangsa, semua bangsa di dunia. Dan kita semua diciptakan Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Dan kita semua diciptakan Tuhan. Yesus cinta semua anak di dunia. Putih kuning, dan kita semua diciptakan Tuhan. Yesus cinta semua bangsa di dunia. Tepuk tangan ke Tuhan Yesus. Katakan haleluya. 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 Nah, adik-adik kita masih semangat, tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Goyang kita masih menari untuk Tuhan Yesus. Lebih semangat lagi ya adik-adik. Goyang badannya. Kita belajar ya lagu-lagu baru. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah, senang-senanglah. Yesus di dalam rumahku, senang-senanglah, senang-senanglah. When Jesus in the family, happy, happy home, happy, happy home, happy, happy home. When Jesus in the family,
dewasa yang mempunyai gaya hidup. Doa, pujian, penyembahan bersama-sama dalam unity siang dan malam dan melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Teman-teman, mari buka Alkitab Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit penular yang mengamuk di waktu petang. 7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menata engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Ayat 14. Sungguh hatinya lengkap kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia bersuruh kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan bajak umur akan kukurniakan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Pentakosta ketiga adalah 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini. 2. Penranjian terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Bangkitnya generasi Yeremia penuh Roh Kudus, cinta Tuhan, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. 4. Dari Indonesia ke bangsa-bangsa, dari timur ke barat, dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, kita telah memuji, menyembah Tuhan ya kakak. Ya, Kak. Saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Duduk yang manis, adik-adik boleh duduk. Kita undang hadirat Tuhan supaya Roh Kudus masuk ke dalam hati adik-adik, pikiran adik-adik untuk mengerti akan firman Tuhan. Ayo sungguh-sungguh ya. Adik-adik mencintai Tuhan Yesus. How I love you, Lord. I love you, Lord. With all of my heart. I love you, Lord. How I love you, Lord. I love you, Lord.
mukanya penuh dengan sukacita Kak Epi, lihat ya. Karena kita habis memuji menyembah Tuhan. Nah, Kak Epi mau nanya nih, siapa di sini yang udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Ayo angkat tangannya. Semuanya pasti siap untuk mendengarkan firman Tuhan ya. Nah, sekarang kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya semua, tunduk kepalanya, matanya ditutup ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat hari ini. Kami sungguh bersyukur Engkau begitu mengasihi kami. Tuhan, kami telah memuji menyembah Tuhan dan saat ini kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus Tuhan yang memberikan hikmat yang daripada Tuhan sehingga setiap kami anak-anak-Mu Tuhan boleh mengerti kebenaran firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Iya, semuanya tetap semangat ya dari mulai sampai selesai nanti dalam mendengarkan firman Tuhan. Nah, sekarang Kak Epi mau nanya nih ya. Nih, Kak Epi mau tanya, siapa di sini yang rajin mengucapkan terima kasih kalau kita dapat pertolongan dari seseorang? Ayo, siapa di sini? Ayo. Ada yang lupa setelah udah ditolong, udah dikasih sesuatu, terus lupa deh sama siapa yang memberikan pertolongan, lupa deh sama siapa yang telah memberi sesuatu buat kita. Ada di sini? Enggak dong. Kak Epi yakin semua anak-anak sekolah minggu GBGDC semuanya adalah orang-orang yang tidak akan melupakan siapa yang menolongnya. Benar nggak? Benar dong. Nah, hari ini Kak Epi akan membawakan firman tentang 10 orang kusta. Ini tertulis di buka Alkitabnya ya, tapi nanti semuanya dibaca di rumah saja ya. Kalau Kak Epi baca sekarang nanti nggak sempat selesainya ya. Di Lukas 17 ayat 11 sampai 19 ya. Nah, di sini Kak Epi akan menceritakan 10 orang kusta. Nah, menurut adik-adik, ada yang tahu nggak kalau kusta itu apa sih ya? Ada yang tahu nggak di sini apa? Kusta. Kusta itu adalah penyakit ya adik-adik, tapi nih penyakitnya bukan penyakit biasa saja, penyakit sakit perut atau panas. Tapi ini adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya. Kenapa ya berbahaya? Karena penyakit kusta ini adalah penyakit yang menular ya adik-adik ya. Sama seperti apa sekarang yang sedang terjadi di Indonesia atau bahkan di bangsa-bangsa lain. Apa ya? Penyakit virus corona di mana belum ada obat yang spesifik untuk bisa menyembuhkannya ya adik-adik, kecuali ya ketahanan tubuh dan pertolongan Tuhan ya adik-adik. Nah, sama dengan kusta, tapi ini lebih parah lagi adik-adik, karena di zaman waktu Tuhan Yesus, orang Yahudi mengatakan kalau orang yang sakit kusta adalah orang-orang yang banyak dosanya, orang-orang yang berdosa. Jadi penyakit ini sangat najis. Jadi semua orang yang kena kusta pasti disingkirkan atau ditaruh di tempat jauh dari mereka. Nah, kalau corona biasanya diisolasi adik-adik supaya yang lain tidak menular. Nah, kalau kusta ini juga mereka ditaruh di tempat yang jauh daripada pemukiman penduduk. Kasihan juga mereka ya adik-adik ya. Iya, kasihan ya adik-adik. Nah, pada suatu hari adik-adik, ketika Tuhan Yesus mau kembali ke Yerusalem, dia melewati suatu desa yaitu perbatasan Samaria dan Galilea. Nah, Tuhan Yesus bertemu dengan 10
orang kusta. Nah, tadi di awal Kak Epi kan udah cerita bahwa 10 orang kusta ini adalah suatu penyakit yang sangat berbahaya. Makanya ketika mereka ketemu sama Tuhan Yesus, mereka nggak langsung datang menghadap Tuhan, enggak adik-adik. Tapi mereka berteriak memanggil Tuhan Yesus. Mereka berkata seperti ini, kasihanilah kami Tuhan. Ya ngomong seperti itu karena mereka juga mendengar bagaimana Tuhan Yesus memiliki kuasa, bagaimana Tuhan Yesus selama ini telah melakukan banyak sekali mukjizat. Yaitu yang lumpuh berjalan, yang buta melihat, yang tuli mendengar. Jadi mereka percaya bahwa Tuhan Yesus juga sanggup untuk menyembuhkan sakit mereka adik-adik. Nah, ketika Tuhan Yesus mendengar mereka berteriak memanggil Tuhan Yesus akhirnya berkata kepada mereka seperti ini. Pulanglah dan tunjukkanlah dirimu kepada para imam. Adik-adik, aneh ya adik-adik, kenapa mereka langsung disuruh pergi untuk menunjukkan mereka kepada imam, padahal mereka kan najis ya ibaratnya. Mereka kan orang-orang yang telah diasingkan, tapi mereka tidak memperdulikan itu. Dalam kondisi mereka yang sebenarnya masih belum sembuh, pas Tuhan Yesus ngomong seperti itu, mereka tetap taat untuk pergi seperti yang diperintahkan oleh siapa adik-adik? Oleh Tuhan Yesus. Akhirnya mereka pergi berjalan. Nah, apa yang terjadi adik-adik? Di tengah perjalanan tiba-tiba sakit mereka. Nah, Kak Epi kasih tahu ya, kalau sakit kusta itu nih tangan mereka ini bisa terluka. Lama-lama bisa kepotong dan itu mengeluarkan bau. Pokoknya jijik banget deh kalau melihat orang kusta ya. Kak Evi pernah lihat di YouTube, pernah lihat gambar-gambarnya juga adik-adik. Nah, tapi itu luar biasanya adik-adik. Kondisi tangan mereka mungkin udah ada yang kepotong, tiba-tiba nih tangan mereka sembuh, kulit mereka yang bersisik kembali utuh adik-adik. Akhirnya mereka sembuh sempurna. Luar biasa ya. Siapa tadi yang memberikan kesembuhan adik-adik? Siapa? Tuhan Yesus. Nah, setelah melihat keadaan mereka telah sembuh, mereka sangat sukacita, mereka bergembira. Tetapi apa ya? Tetapi satu orang di antara yang 10 orang tadi tiba-tiba berbalik. Nah, yang 9 orang tadi tetap berjalan menuju bait Allah untuk menunjukkan diri mereka kepada para imam tadi. Nah, yang 1 orang ini yaitu orang Samaria, dia kembali kepada Tuhan Yesus. Tiba-tiba dia datang sujud menyembah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, terima kasih. Dia mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus telah menyembuhkannya, telah memulihkan keadaannya. Dia dengan penuh sukacita, dia dengan penuh kasih luar biasa, dia memuliakan nama Tuhan. Nah, sekarang Kak Epi mau tanya nih. Adik-adik di sini pernah nggak mengalami seperti yang dialami salah satu orang kusta tadi? Ketika kita sakit, ketika kita lagi keadaan lemah, kita berdoa kepada Tuhan, terus kita sembuh. Habis itu ya lupa, ya udah lupa aja gitu. Ada di sini seperti yang 9 orang? Tapi Kak Evi percaya adik-adik yang di sini termasuk dari salah satu orang kusta yang ketika mendapatkan pertolongan daripada Tuhan, ketika mendapatkan mukjizat daripada Tuhan, datang bersyukur kepada Tuhan. Nah,
Siapa yang membuat mujizat tadi yang Kak Evi ceritakan? Tuhan Yesus. Jadi kita harus percaya kepada siapa? Tuhan Yesus ya, karena Tuhan Yesus sanggup melakukan apapun bagi kita. Kuncinya apa? Percaya. Sama tadi seperti 10 orang kusta itu, mereka percaya semuanya Pak. Di awal percaya dengan taat pergi seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus. Tapi yang kembali pulang kepada Tuhan Yesus ada berapa? Cuma 1 yang mengingat siapa yang menolongnya, yang mengingat siapa yang menyembuhkannya, tidak melupakan kasihnya Tuhan. Ya adik-adik, nah akhirnya Tuhan Yesus ngomong kepada yang tadi orang Samaria yang 1 tadi yang telah sembuhkan, yang telah balik kepada Tuhan Yesus, bangunlah, pergilah, imammu telah menyembuhkanmu. Luar biasa ya adik-adik. Dia bukan salah satu orang yang awalnya tahu Tuhan Yesus itu, percaya kepada Tuhan Yesus. Dia bukan salah satunya adik-adik. Tetapi ketika dia mengalami mujizat Tuhan, ketika dia mengalami kasih Tuhan, dia percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Dia menerima Tuhan di dalam kehidupannya. Nah sama seperti adik-adik semua yang ada di rumah, semua mama papa yang ada di rumah. Ketika kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, ketika kita percaya kepada Tuhan, Tuhan pasti menyelamatkan kita. Tuhan pasti menyembuhkan kita. Tuhan pasti memulihkan keadaan kita semuanya ya. Nah tetapi kita harus fokus kepada Tuhan Yesusnya. Nih Kak Epi tekankan di sini. Kita harus fokus kepada Tuhan Yesusnya, bukan kepada apa yang kita terima. Cukup sampai di situ, sama seperti yang 9 tadi. Mereka cuma fokus kepada kesembuhannya, tapi bukan fokus kepada Tuhan Yesus. Yang fokus kepada Tuhan Yesus cuma berapa? 1 orang saja, yaitu orang Samaria tadi. Nah, untuk itu Kak Epi percaya dia di sini semuanya akan terus fokus kepada Tuhan, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Makanya kalau ibadah sekolah minggu harus sungguh-sungguh, ketika berdoa harus sungguh-sungguh, ketika sampai kita menerima doa berkat semuanya harus sungguh-sungguh. Bukan main game atau main HP. Fokus untuk memuliakan nama Tuhan, bukan sekedar ibadah aja. Yang penting ikutan aja ibadah. Tapi enggak fokus kepada Tuhan, enggak fokus untuk memuliakan nama Tuhan. Cuma sekedar ikut-ikutan saja. Enggak ya adik-adik ya. Mulai hari ini Kak Epi mau dan berharap semua adik-adik yang ada di rumah, semua mama dan papa, kita kembali lagi untuk fokus kepada Tuhan Yesus. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Nah demikian firman buat hari ini ya. Kita akan membaca ayat hafalan kita dulu ya. Yuk, siap ya. Kolose 3 ayat 1 sampai 4. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, Kak Epi akan tutup firman Tuhan pada hari ini ya. Semuanya boleh lipat tangannya, tunduk kepalanya, kita akan berdoa.
Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk firman Tuhan pada hari ini. Engkau mengingatkan kami agar hidup kami, apapun keadaan kami, situasi kami tetap memuliakan nama Tuhan. Kami tetap fokus kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati setiap anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan yang terus memimpin kehidupan mereka, yang menuntun mereka dalam setiap kegiatan mereka, bahkan sekarang udah mulai Tuhan sekolah tatap muka. Percaya Tuhan, Engkau tetap melindungi mereka, Engkau tetap menjaga setiap anak-anak-Mu Tuhan. Berkati setiap mama papa, berkati setiap keluarga demi keluarga. Biar setiap keluarga demi keluarga tetap fokus untuk kepada Tuhan, memuliakan nama Tuhan dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, dan aku percaya Tuhan bahwa Roh Kudus-Mu Tuhan yang terus mengajari anak-anak-Mu, yang terus memberikan pengertian bagi setiap anak-anak-Mu, sehingga firman-Mu Tuhan mereka boleh melakukannya dalam kehidupan mereka. Di dalam nama Yesus kita yang telah berdoa, katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Kakak mau berdoa bagi adik-adik yang berulang tahun di bulan ini. Mari angkatan kita berdoa. Bapak, terima kasih buat bulan ini di mana adik-adik yang berulang tahun Tuhan berkati berlimpah-limpah. Berkati sekolahnya, berkati keluarganya, berkati apapun yang dikerjakan oleh adik-adik. Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Tuhan, Engkau yang memberkati keluar masuk adik-adik. Kiranya Tuhan di tahun ini juga Tuhan, biarlah Tuhan memberkati adik-adik berlimpah-limpah. Terima kasih Bapak, terima kasih. Berikan kekuatan, kesehatan yang terbaik buat adik-adik. Kiranya Tuhan biarlah damai, sejahtera Allah, sukacita Allah boleh melimpah dalam keluarga adik-adik. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami menyerahkan adik-adik yang berulang tahun di bulan ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik bangkit berdiri, kita akan terima berkat Tuhan. Bangkit berdiri. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar layak dipuji Yesus, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertata dulu, sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, nama-Mu besar termulia, nama-Mu besar, nama-Mu besar termulia, nama Yesus besar, nama-Mu besar termulia. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini dengan doa berkat. Mari kita angkat tangan kita dan arahkan hati kita kepada Tuhan. Diberkatilah masa muda adik-adik, diberkatilah sekolah adik-adik, diberkatilah keluarga adik-adik, diberkatilah apa yang adik-adik lakukan, Tuhan buat berhasil di dalam nama Yesus. Kiranya kasih karunia, anugerah, sukacita, damai, sejahtera Allah, bahkan persekutuan Roh Kudus menuntun adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang terima berkat sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.